Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Balbat Tutorial. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya orang mendapatkan penghasilan dari YouTube. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam dekade terakhir ini ada tren orang mencari uang di YouTube. Dan ini tentunya diawali dari para YouTuber yang telah meraup banyak keuntungan. Mereka berbagi pengalaman mungkin, atau dalam istilah lain memamerkan penghasilannya di channel-channel mereka. Tentunya ini akan memberikan pengaruh yang tidak sedikit atau pada audiennya, bahkan kepada kita semua, sehingga orang bertanya-tanya apakah betul di YouTube ini bisa menghasilkan uang untuk mendapatkan penghasilan. Taruhlah aja kalau kita lihat bagaimana yang disebutkan Atta Halilintar dengan subscribernya yang 29,6 juta. Ini tentunya sudah meraup penghasilan yang banyak tentunya ini. Dan kita lihat dalam setiap video-videonya bagaimana dia memamerkan kehidupan mewahnya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, kemudian bagaimana ketika pernikahannya juga, dan juga bagaimana kalau kita juga lihat di Deddy Corbuzier, dengan Deddy Corbuzier ini dengan 18,4 juta subscriber. Ini juga sama, memamerkan tentang kemewahannya. Dan ini semuanya pastinya akan memberikan pengaruh yang besar kepada kita semua sebagai penonton, sehingga orang bertanya apakah betul di YouTube ini bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan ada orang yang banyak sekali yang mencoba, orang yang dari kampung mencoba sehingga mereka sukses. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mereka dari kampung, kemudian buat channel, sukses, dapat subscribernya banyak banget dan penghasilannya juga banyak. Mereka telah menikmati dengan baik. Terus bagaimana apabila orang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube? Pertanyaannya kan begitu. Yang pertama tentunya sahabat-sahabat harus mempunyai akun Google. Nah, ini akun Google ini. Jadi sahabat-sahabat harus mempunyai akun ini. Nah, ini akun saya sudah nampak. Nah, ini. Nah, sahabat-sahabat bisa membuat akun ini. Dengan mempunyai akun Google, maka dia akan dapatkan fasilitas Gmail. Akan dapat juga fasilitas YouTube. Artinya kita akan punya akun Gmail, juga bisa akan mendapatkan fasilitas untuk membuat akun YouTube. Dan banyak lagi fitur-fitur lain. Kemudian setelah membuat akun YouTube, nah ini seperti ini channel saya yang baru saya buat.
Yang pertama tentunya sahabat-sahabat harus mempelajari kebijakan tentang YouTuber, kebijakan tentang YouTube. Jangan sampai kita mau menjadi YouTuber tidak tahu bagaimana kebijakan YouTube, plus tentunya Google, kebijakan Google. Antara lain yang paling sederhana adalah sahabat-sahabat, pertama membuat video, dan video itu video original, bukan mengambil punya orang kemudian diupload. Jelas ini tidak akan mendapatkan approve, tidak akan mendapatkan persetujuan dari YouTube. Kemudian tentunya tidak membuat video tentang seks, tentang kekerasan, tentang kebencian, tentang narkoba. Ini juga tidak boleh, sahabat-sahabat. Yang ketiga, sahabat-sahabat harus membuat video dan diupload ke channel YouTube. Berapa banyak sahabat-sahabat harus membuat? Ya ini kalau sudah mau menjadi YouTuber tidak ada batasan, makanya dibuat schedule. Kalau mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali, terus schedule seminggu 2 kali kita upload terus. Sembari sahabat-sahabat mempromosikan video-videonya untuk dilihat orang, sehingga orang-orang melihat pada video sahabat-sahabat ini. Ketika video didatangi oleh orang, banyak viewer datang, maka mereka akan menjadi pelanggan, menjadi subscriber. Ketika menjadi pelanggan, apabila sahabat-sahabat mengupload video, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan pemberitahuan tentang video baru sahabat-sahabat, dan secara otomatis mereka pun akan melihat, walaupun dalam presentasinya tidak semua tentunya, akan melihat video-video sahabat, sehingga datang viewer banyak, datang pengunjung banyak, subscriber meningkat gitu. Kalau sudah mencapai 1000 subscriber dan jam tayang mencapai 4000 jam tayang, maka sahabat-sahabat layak untuk mengajukan ke pihak YouTube menjadi partner dalam bidang periklanan AdSense. Itu. Dan setelah itu nanti sahabat-sahabat, channel sahabat-sahabat ini akan ditinjau, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Bagaimana keadaan daripada konten-konten para sahabat-sahabat ini. Nah, setelah itu nanti bagaimana? Nah, setelah di-approve, baru sahabat-sahabat akan diarahkan untuk membuat akun AdSense. Akun AdSense ini akun yang akan menerima pembayaran atau menampung penghasil daripada YouTube. Kemudian ke AdSense, dan nanti ke AdSense baru menjadi panjangan tangan daripada YouTube yang akan diberikan kepada tuan-tuan. Apakah akan diberikan melalui Western Union atau melalui rekening. Nah, itu sahabat-sahabat. Setelah itu nanti dalam jangka apabila sudah mencapai $10, baru ada verifikasi, ada PIN datang ke rumah kita sesuai dengan alamat yang ada di AdSense, kemudian dikonfirmasi, bahkan pada tingkat berikutnya ada konfirmasi rekening, dan setelah itu baru sahabat-sahabat, setelah $10 dapat verifikasi, maka sahabat-sahabat sudah menjadi YouTuber. Nah, di sana baru sahabat-sahabat mengawali mencari penghasilan dari YouTube. Nah, setelah itu bagaimana? Terserah sahabat-sahabat, terserah
teman-teman semua. Apakah akan kencang larinya atau mau sebulan sekali bikin video atau seminggu 2 kali atau terserah. Tapi artinya bahwa sahabat-sahabat sudah menjadi YouTuber berpeluang untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Teman-teman, barangkali ada pertanyaan, bagaimana cara memilih jenis video yang kita akan tentukan buat channel kita. Ini penting sekali sahabat-sahabat, sebab bagaimanapun ini mengandung resiko. Oleh karena itu sejak awal harus difikirkan matang-matang. Yang tentunya ini supaya kita berkesinambungan, jangan sampai kita memilih satu niche atau jenis video yang akan mengisi daripada YouTube kita, ternyata kita tidak menguasai. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya mentok sahabat-sahabat, setelah buat video 1, 2, 3 mungkin masih 10, 20, 30 mungkin masih 40, 50 juga masih 100. Terus sampai 200, 300, kemudian kita hilang ide. Nah, dalam keadaan semacam ini jelas menghadapi masalah yang besar. Apabila sahabat-sahabat mencampurkan atau mencampur adukan jenis video yang tertentu dengan yang lain, ini akan berisiko viewer yang ada pada channel kita ini akan jatuh sahabat-sahabat. Oleh karena itu sejak awal harus dipahami oleh kita bagaimana saya membuat video ini. Yang pertama, yang tentunya yang paling menonjol adalah apa yang kita suka, apa yang hobi kita. Kalau jenisnya itu bebas sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa membuat video tutorial, bisa misalkan sahabat-sahabat moto vlog bisa, atau juga misalkan kuliner juga bisa, atau mungkin juga tentang traveling juga bisa, atau mungkin tentang trik dan trik juga bisa. Semuanya bisa. Tapi memang sebelum kita menentukan satu niche untuk video kita ini, kita harus memandang menyeluruh apa yang kita suka. Kalau kita yang suka, walaupun misalnya kita belum 100% menguasai, itu akan ada usaha untuk mengupdate pengetahuan kita gitu. Nah, oleh karena itu memang sebaik-baiknya ini yang berhubungan dengan konten-konten yang real. Misalkan sahabat-sahabat kerja menjadi pedagang, why not? Kenapa tidak dibikin konten tentang perdagangan sahabat-sahabat? Perdagangan misalkan ahli di bidang mobil, misalkan perdagangan mobil, sahabat-sahabat bikin konten itu. Atau sahabat-sahabat ada juga yang berkaitan dengan hobinya memancing, udah memancing aja. Wah, saya traveling, tapi dengan segala kemungkinannya. Traveling dibuat. Nah, kemudian misalkan yang berhubungan juga tentang kuliner. Banyak sahabat-sahabat. Jadi yang pertama, poin pertama ini adalah menentukan niche video itu pada YouTube. Niche YouTube kita ini adalah sesuai dengan bidang kita, dengan hobi kita. Sebab kalau tidak, ini akan berisiko nanti berhenti di tengah jalan, kehilangan ide, dan yang akhirnya akan balik setir
banting setir, membuat video-video yang tidak sejenis, maka ini akan menghancurkan YouTube kita. Menghancurkan YouTube kita. Itu sahabat-sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara menentukan nice itu, ya nice itu sesuai dengan hobi kita, kesenangan kita. Kita ada di mana itu yang dibuat. Kemudian yang kedua tentunya kita ini harus mempunyai kemampuan untuk mengedit video. Nah, ini mengedit video ini sangat penting sekali. Kemampuan ini kalau sudah mau menjadikan memproklamirkan diri sebagai YouTuber, sahabat-sahabat harus punya kemampuan itu. Mengedit video baik dengan perangkat PC ataupun dengan Android. Kuasai dengan baik. Itu sahabat-sahabat, sehingga kualitas daripada video-video kita ini bagus. Ketika kualitas bagus, konten bagus, kemudian segala teori-teori daripada per-YouTuber dan dikuasai, maka ini akan disukai oleh audien. Nah, itu sahabat-sahabat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita menguasai SEO-nya. SEO ini adalah bagaimana Search Engine Optimization. Artinya bahwa usaha bagaimana video kita ini bisa bersaing di search engine, sehingga menang. Sampai video yang kita buat tidak menguasai, tidak diterapkan SEO, maka kita akan tertinggal. Dan ini tentunya harus dipelajari dengan baik. Yang pada akhirnya tentu akan bisa mendatangkan pengunjung. Itu sahabat-sahabat. Terus juga yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan sebagai YouTuber adalah kita berkomunikasi dengan audien, dengan subscriber kita. Ini penting dibuat, baik membuat wadah komunitas. Ini akan menjaga keberlangsungan daripada channel kita. Nah, itu. Kemudian untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan menjadi YouTuber ini, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita menjadi YouTuber di outdoor, misalkan kita butuh kamera, butuh tripod, butuh segala yang berhubungan dengan record itu. Kita akan record di mana itu. Kalau misalkan ternyata kita tidak menjadi YouTuber outdoor, misalkan bukan vlog, juga bukan siaran, misalkan kita bisa juga menjadi YouTuber yang tidak memerlukan alat-alat semacam itu. Apakah bisa? Bisa. Seperti misalkan dari tutorial, ya yang banyak bisa. Tapi yang jelas segala keadaan itu bisa diterapkan bagi menjadi YouTuber. Mempunyai HP yang Android yang pas-pasan bisa, sesuai dengan kemampuan kita, keadaan kita. Itu sahabat-sahabat. Jadi intinya semuanya bisa dibuat. Untuk itulah ini disampaikan, penting sekali.
Nah, kemudian nanti apabila follower kita meningkat, kemudian subscriber kita meningkat, otomatis penghasilan kita akan juga meningkat. Halo teman-teman, untuk selanjutnya saya ingin memberikan bimbingan atau contoh bagaimana cara membuat akun Google. Pertama, misalnya kalau misalkan dari smartphone sahabat-sahabat, bisa klik di pengaturan. Misalkan pada smartphone sahabat-sahabat sudah ada akun, tinggal tambahkan saja. Adapun kalau misalkan tidak ada, itu tinggal langsung buat saja. Ini untuk di smartphone saya, di sini sudah ada. Di smartphone saya sudah ada akun. Nah, kita kliknya di sini, kemudian kelola akun. Di sini tambahkan akun Google. Nah, biasanya diawali dari sini dulu sahabat-sahabat. Nah, di sini ada Google login, tapi kita bukan untuk login, tapi untuk buat akun. Klik saja buat akun. Di sini pilih saja untuk diri sendiri. Nah, di sini ketik nama sahabat-sahabat, nama depan dan nama belakang. Contoh, misalkan saya akan kasihkan itu kan, misalkan di sini Ahmad, di sini Ahmad, Ahmad Syarif misalkan. Ahmad Syarif. Setelah itu tinggal klik berikutnya. Di sini informasi dasar, masukkan tanggal lahir dan gender, maksudnya jenis kelamin, tanggal, untuk lebih itu sekarang tanggal berapa, tanggal 3, bulannya kita bikin bulan April, tahunnya tahun 2000. Kemudian klik gender, laki-laki, klik berikutnya. Di sini dibuatkan untuk membuat email. Di sini alamat email, buat alamat email. Ini bebas saja, misalkan mau apa, misalkan mau nama itu ya apa, nama depan dan nama belakang itu kan boleh. Misalkan tidak pun tidak apa-apa. Kan kita boleh Ahmad Syarif. Coba kita klik. Nah, ini sudah nama pengguna tersebut telah digunakan. Nah, biasanya misalkan 09, klik, juga sudah. Sudah 3. Sabar di awalnya dulu.
Apa maksudnya? Oh, ini kalau misalkan tidak itu, ini dengan kita menggunakan Gmail saja. Kembali lagi dari sini kan Ahmad Syarif 6. Nah ini aja untuk 2000 klik. Nah, masuk sahabat-sahabat. Tinggal kita bikin itu, tinggal klik ini, klik. Nah udah jadi sahabat-sahabat, dan ikut tuh Ahmad Syarif gimana ini. Oke. Nah di sini setuju. Sahabat-sahabat di sini mau menambahkan tentang layanan-layanan yang lain juga bisa, menambahkan informasi yang lain bisa masuk nih. Amat ya. Itu kan. Nah, kemudian apabila kita akan melengkapi, bisa saja kita dari sini tadi diklik di akun, kemudian klik kelola akun. Nah Ahmad Syarif ini sinkronisasi akun, klik. Nah keren kan, karena sinkron kan. Sinkron kan. Setelah itu info di sini bisa ditambahkan tuh di berandanya begini, kemudian informasi pribadinya. Nah ini nampak, misalkan mau menambahkan dengan dengan nomor telepon di sini bisa, kemudian foto, lihat profil kan di sini, boleh klik di sini. Nah profil Anda, kemudian klik.
Misalkan mau masukkan foto, tinggal klik, tambahkan foto profil, tinggal pilih saja sahabat-sahabat dari foto yang ada. Ini bisa ilustrasi, bisa juga sahabat-sahabat mengambil dari foto perangkat. Klik lanjutkan, upload atau ambil foto, izinkan. Nah, tinggal di sini tinggal pilih dari perangkat. Gampang sahabat-sahabat. Kalau kita mau buat jadi mungkin ada foto-foto, tapi intinya sahabat-sahabat bisa memasukkan foto profil dari sini. Nah, misalnya kita mau ini, masalah tuh kan. Nah, ini yang dipakai, boleh simpan sebagai foto profil. Oke, tuh masuk udah. Di sini juga tuh tentang sandi tadi sudah. Nah, ini sudah. Apabila ini sudah dibuat, maka otomatis kita akan mempunyai Gmail. Kita klik nih, yang titik ini, Gmail. Kita klik buka. Tunggu sebentar. Nah, ini tinggal open the Gmail application. Terus masuk. Nah, tinggal klik di sini, pilih. Nah, ini sahabat-sahabat. Nah, masuk, kita selesaikan penyiapan. Ayo mulai. Nah, ini ada Google Play dan segala macam ini. Setelah ini punya sahabat-sahabat, maka tinggal langkah berikutnya yang kedua adalah membuat channel YouTube. Terus bagaimana untuk membuat channel YouTube itu? Ya tentu kita klik di YouTube-nya. Ini kan ikon ini yang di sebelah kanan atas ini yang lain ini. Tinggal klik tambah akun. Nah, konfirmasi PIN, klik. Nah, tadi ini untuk login dulu. Login kan sudah ditentukan.
Ahmad Syarif berapa tadi? Ini Anwar Syarif 00, klik berikutnya. Nah, tinggal masukkan Syarif klik. Kita masalah Syarif. Ini klik. Klik di sini, kemudian channel. Klik. Nah, ini sahabat klik yang ini yang Ahmad Syarif, klik. Nah, klik. Setelah klik, kemudian klik dia klik channel. Nah, di sini belum ada channel, maka sahabat-sahabat tinggal diklik bawah, klik buat channel. Nah, channel dibuat, klik. Nah, ini jadi channelnya ini Ahmad Syarif. Nah, kemudian berikutnya tinggal membuat video. Baik, tinggal buat video. Terus kita akan buat
Ya klik. Klik udah tinggal klik. Nah, upload video shot. Itu aja, udah nggak apa-apa. Terus upload. Nah ini masuk video shot. Video shot ini video-video pendek sahabat-sahabat. Kalau tidak klik lagi 69. Nah, silakan sedang diproses. Siap tonton. Lihat. Tuan. Udah ada. Nah, itu untuk bikin video dari mulai bikin channel sekaligus sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam dekade terakhir ini ada tren orang mencari uang di YouTube. Dan ini tentunya diawali dari para YouTuber yang telah meraup banyak keuntungan. Mereka berbagi pengalaman mungkin, atau dalam istilah lain memamerkan penghasilannya di channel-channel mereka. Tentunya ini akan memberikan pengaruh yang tidak sedikit atau pada audiennya, bahkan kepada kita semua, sehingga orang bertanya-tanya apakah betul YouTube ini bisa menghasilkan uang atau mendapatkan penghasilan. Taruhlah aja kalau kita lihat bagaimana yang disebutkan Atta Halilintar dengan subscribernya yang 29,6 juta. Ini tentunya sudah meraup penghasilan yang banyak tentunya ini. Dan kita lihat dalam setiap video-videonya bagaimana dia memamerkan kehidupan mewahnya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, kemudian bagaimana ketika pernikahannya juga, dan juga bagaimana kalau kita juga lihat di Deddy Corbuzier. Dengan Deddy Corbuzier ini dengan 18,4 juta subscriber, ini juga sama memamerkan tentang kemewahannya. Dan ini semuanya pastinya akan memberikan pengaruh yang besar kepada kita semua sebagai penonton, sehingga
Orang bertanya apakah betul di YouTube ini bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan ada orang yang banyak sekali yang mencoba, orang yang dari kampung mencoba sehingga mereka sukses. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mereka dari kampung kemudian buat channel sukses, dapat subscribernya banyak banget dan penghasilannya juga banyak. Mereka telah menikmati dengan baik. Terus bagaimana apabila orang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube? Pertanyaannya kan begitu. Yang pertama tentunya sahabat-sahabat harus mempunyai akun Google. Nah, ini akun Google ini. Sahabat-sahabat harus mempunyai akun ini. Nah, ini akun saya, udah nampak. Nah, ini. Nah, sahabat-sahabat bisa membuat akun ini dengan mempunyai akun Google, maka dia akan dapatkan fasilitas Gmail, akan dapat juga fasilitas YouTube. Artinya kita akan punya akun Gmail, juga bisa akan mendapatkan fasilitas untuk membuat akun YouTube dan banyak lagi fitur-fitur lain. Kemudian setelah membuat akun YouTube, nah ini seperti ini channel saya yang baru saya buat. Yang pertama tentunya sahabat-sahabat harus mempelajari kebijakan tentang YouTuber, kebijakan tentang YouTube. Jangan sampai kita mau menjadi YouTuber tidak tahu bagaimana kebijakan YouTube, plus tentunya Google, kebijakan Google. Antara lain yang paling sederhana adalah sahabat-sahabat pertama membuat video, dan video itu video original, bukan mengambil punya orang kemudian diupload. Jelas ini tidak akan mendapatkan approve, tidak akan mendapatkan persetujuan dari YouTube. Kemudian tentunya tidak membuat video tentang seks, tentang kekerasan, tentang kebencian, tentang narkoba. Nah, ini juga tidak boleh sahabat-sahabat. Yang ketiga, sahabat-sahabat harus membuat video dan diupload ke channel YouTube. Berapa banyak sahabat-sahabat harus membuat? Ya ini kalau sudah mau menjadi YouTuber tidak ada batasan, makanya dibuat schedule. Kalau mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali, terus schedule seminggu 2 kali kita upload terus. Mari sahabat-sahabat mempromosikan video-videonya untuk dilihat orang, sehingga orang-orang melihat pada video sahabat-sahabat ini. Ketika video didatangi oleh orang, banyak viewer datang, maka mereka akan menjadi pelanggan, menjadi subscriber. Ketika menjadi pelanggan, apabila sahabat-sahabat mengupload video, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan pemberitahuan tentang video baru sahabat-sahabat, dan secara otomatis mereka pun akan melihat, walaupun dalam presentasinya tidak semua tentunya, akan melihat video-video sahabat, sehingga datang viewer banyak, datang pengunjung banyak, subscriber meningkat gitu. Kalau sudah mencapai 1000 subscriber dan jam tayang mencapai 4000 jam tayang, maka sahabat-sahabat layak untuk mengajukan ke pihak YouTube menjadi partner
dalam bidang periklanan AdSense. Nah, itu. Dan setelah itu nanti sahabat-sahabat, channel sahabat-sahabat ini akan ditinjau, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Bagaimana keadaan daripada konten-konten para sahabat-sahabat ini. Nah, setelah itu nanti bagaimana? Nah, setelah di-approve, baru sahabat-sahabat akan diarahkan untuk membuat akun AdSense. Akun AdSense ini akun yang akan menerima pembayaran atau menampung penghasil daripada YouTube, kemudian ke AdSense, dan nanti ke AdSense baru menjadi panjangan tangan daripada YouTube yang akan diberikan kepada tuan-tuan. Apakah akan diberikan melalui Western Union atau melalui rekening. Nah, itu sahabat-sahabat. Setelah itu nanti dalam jangka apabila sudah mencapai $10, baru ada verifikasi, ada PIN datang ke rumah kita sesuai dengan alamat yang ada di AdSense, kemudian dikonfirmasi, bahkan pada tingkat berikutnya ada konfirmasi rekening, dan setelah itu baru sahabat-sahabat, setelah $10 dapat verifikasi, maka sahabat-sahabat sudah menjadi YouTuber. Nah, di sana baru sahabat-sahabat mengawali mencari penghasilan dari YouTube. Nah, setelah itu bagaimana? Terserah sahabat-sahabat, terserah teman-teman semua. Apakah akan kencang larinya, atau mau sebulan sekali bikin video, atau seminggu 2 kali, atau terserah. Tapi artinya bahwa sahabat-sahabat sudah menjadi YouTuber, berpeluang untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Teman-teman, barangkali ada pertanyaan, bagaimana cara memilih jenis video yang kita akan tentukan buat channel kita? Ini penting sekali sahabat-sahabat, sebab bagaimanapun ini mengandung resiko. Oleh karena itu sejak awal harus difikirkan matang-matang, yang tentunya ini supaya kita berkesinambungan. Jangan sampai kita memilih satu niche atau jenis video yang akan mengisi daripada YouTube kita, ternyata kita tidak menguasai. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya mentok sahabat-sahabat, setelah buat video 1, 2, 3 mungkin masih, 10, 20, 30 mungkin masih, 40, 50 juga masih, 100, terus sampai 200, 300, kemudian kita hilang ide. Nah, dalam keadaan semacam ini jelas menghadapi masalah yang besar. Apabila sahabat-sahabat mencampurkan atau mencampur adukan jenis video yang tertentu dengan yang lain, ini akan berisiko viewer yang ada pada channel kita ini akan jatuh sahabat-sahabat. Oleh karena itu sejak awal harus dipahami oleh kita bagaimana saya membuat video ini. Yang pertama, yang tentunya yang paling menonjol adalah apa yang kita suka, apa yang hobi kita. Kalau jenisnya itu bebas sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa membuat video tutorial, bisa misalkan sahabat-sahabat motor vlog bisa, atau juga misalkan kuliner juga bisa, atau mungkin juga tentang traveling juga bisa, atau mungkin tentang trik dan trik juga bisa.
semuanya bisa. Tapi memang sebelum kita menentukan satu niche untuk video kita ini, kita harus memandang menyeluruh apa yang kita suka. Kalau kita yang suka, walaupun misalnya kita belum 100% menguasai, itu akan ada usaha untuk mengupdate pengetahuan kita gitu. Nah, oleh karena itu memang sebaik-baiknya ini yang berhubungan dengan konten-konten ya yang real. Misalkan sahabat-sahabat kerja menjadi pedagang, why not, kenapa tidak dibikin konten tentang perdagangan sahabat-sahabat. Perdagangan misalkan ahli di bidang mobil, misalkan perdagangan mobil, sudah bikin konten itu. Atau sahabat-sahabat ada juga yang berkaitan dengan hobinya memancing, udah memancing aja. Wah, saya traveling, udah traveling, tapi dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Traveling dibuat. Nah, kemudian misalkan yang berhubungan juga tentang kuliner, banyak sahabat-sahabat. Jadi yang pertama, poin pertama ini adalah menentukan niche video itu pada YouTube. Niche YouTube kita ini adalah sesuai dengan bidang kita, dengan hobi kita. Sebab kalau tidak, ini akan berisiko nanti berhenti di tengah jalan, kehilangan ide, dan yang akhirnya akan balik setir, banting setir, membuat video-video yang tidak sejenis. Maka ini akan menghancurkan YouTube kita, menghancurkan YouTube kita. Itu sahabat-sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara menentukan niche itu, ya niche itu sesuai dengan hobi kita, kesenangan kita. Kita ada di mana, itu yang dibuat. Kemudian yang kedua, tentunya kita ini harus mempunyai kemampuan untuk mengedit video. Nah, ini mengedit video ini sangat penting sekali. Kemampuan ini kalau sudah mau menjalani, menjadikan memproklamirkan diri sebagai YouTuber, sahabat-sahabat harus punya kemampuan itu. Mengedit video baik dengan perangkat PC ataupun dengan Android. Kuasai dengan baik. Nah, itu sahabat-sahabat, sehingga kualitas daripada video-video kita ini bagus. Ketika kualitas bagus, konten bagus, kemudian segala teori-teori daripada per-YouTuber dan dikuasai, maka ini akan disukai oleh audiens. Akan disukai oleh audiens. Nah, itu sahabat-sahabat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita menguasai SEO-nya. Nah, SEO ini adalah bagaimana search engine optimization, artinya bahwa usaha bagaimana video kita ini bisa bersaing di search engine, sehingga menang. Nah, sampai video yang kita buat tidak menguasai, tidak diterapkan SEO, maka kita akan tertinggal. Dan ini tentunya harus dipelajari dengan baik, yang pada akhirnya tentu akan bisa mendatangkan pengunjung. Itu sahabat-sahabat. Terus juga yang tidak kalah penting, yang perlu dilakukan sebagai YouTuber adalah
kita berkomunikasi dengan audiens, dengan subscriber kita. Ini penting dibuat, baik membuat wadah komunitas. Nah, ini akan menjaga keberlangsungan daripada channel kita. Nah, itu. Kemudian untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan menjadi YouTuber ini, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita menjadi YouTuber di outdoor, misalkan kita butuh kamera, butuh tripod, butuh segala yang berhubungan dengan record itu. Kita akan record di mana. Kalau misalkan ternyata kita tidak menjadi YouTuber outdoor, misalnya bukan vlog, juga bukan kita bisa juga menjadi YouTuber yang tidak memerlukan alat-alat semacam itu. Apakah bisa? Bisa. Seperti misalkan dari tutorial, ya yang banyak bisa. Tapi yang jelas segala keadaan itu bisa diterapkan bagi menjadi YouTuber. Mempunyai HP yang Android yang pas-pasan bisa, sesuai dengan kemampuan kita, keadaan kita. Itu sobat-sobat. Jadi intinya semuanya bisa dibuat. Untuk itulah ini disampaikan, penting sekali. Kemudian nanti apabila viewer kita meningkat, kemudian subscriber kita meningkat, otomatis penghasilan kita akan juga meningkat. Itu saja sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.